Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kemenak Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Istianto, mahasiswa PPG tahap batch 4 tahun 2005 di LPDK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan NIM 06290825290. Pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Tanwir Surabaya kelas 11 dengan materi adab bermedia sosial. Semoga dengan materi tersebut beserta titik dapat manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi hari ini dalam jadwal Fiat. Untuk bab sekarang hari ini kita pertemuan di bab 6, yakni bab tentang adab media sosial. Oke, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan doa yang disunahkan oleh Nabi. 1, 2, 3. Bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahil salihin. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga doa kita semuanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pasalnya hari ini semuanya? Ya. Alhamdulillah senang semuanya ya. Alhamdulillah. Kalau senang senyum semuanya, Dok. Nah, oke. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini yang nggak masuk? Ya, masuk semuanya ya, lengkap semuanya. Alhamdulillah. Dan kita semuanya juga sehat-sehat semuanya ya. Gitu. Oke, lanjut. Sebagaimana kita menjaga kebersihan fisik, kita juga sebagai dari iman, kita juga menjaga perilaku kita dalam kehidupan media sosial juga. Karena kalau kita juga menjaga kehidupan di media sosial, itu termasuk sebagai akhlak seorang muslim. Makanya saya lihat hari ini kelasnya sudah bagus, makanya sudah tanda cinta pada lingkungan, ya kan? Kayak gitu ya. Sebelum untuk melanjutkan ke materi, saya minta kepada kalian semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kepada tanah air kita semuanya. Mohon bisa berdiri semuanya dan kita akan mulai. Indonesia tanah airku, agung padamu. Di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah. Adalah tentang adab media sosial. Kenapa sih kok dalam Islam itu kita perlu adab dan bahkan sampai diatur dalam Al-Quran atau Islam tentang media sosial? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih kok bisa kita kok selalu juru adab? Apa Alma? Kira-kira? Oke. Kalau Leli? Kenapa kok kita disuruh beradab bahkan sampai diatur dalam umat manusia? Oke. Iya. Jadi kita itu kan diatur dalam Islam dalam beradab. Itulah kita mengapa harus tahu tentang materi hari ini. Nah, sebelum tahu nanti kita harus tahu tujuan kita. Jadi tujuan kita pembacaan hari ini adalah tentang peserta didik dapat menganalisis dan merumuskan pengertian adab
menggunakan media sosial sebagai wujud cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan diri sendiri. Dan juga yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi dasar hukum yang terkait dalam media sosial yang sudah tercantum oleh Quran surat Al-Hujurat ayat 12, An-Nur ayat 19 dan Al-Isra ayat 36. Kebetulan ice breaking ini tentang media sosial, jadi silahkan kalian siapkan HP-nya dan silahkan masuk ke permainan ini. Nanti kalian bisa pilih 3 hal. Oke, siap-siap, silakan masuk ke join Kahoot dan masukkan PIN atau scan barcode di sini. Oke, sudah. Alifa, Aisyah, Niza, Alifa, FN, Bilkis, Hanif. Oke, dilihat soalnya kira-kira kata-kata ini masuk nggak ke dalam 3 kategori, dosa atau tidak dosa atau pahala atau tergantung niat. Membagikan berita viral tanpa membaca dan mengecek kebenarannya. Kira-kira dosa, pahala atau tergantung niat. Lanjut. Bagus. Mengkritik pendapat orang lain dengan bahasa sopan dan argumen yang jelas. Story ibadah dengan caption masih banyak yang lalai seperti ini. Dosa, pahala atau tergantung niat. Menyebarkan screenshot chat pribadi teman karena emosi. Kira-kira termasuk dosa, pahala atau tergantung niat. Oke, 10 ya. Terakhir, menulis status di WA saat marah, capek sama orang-orang yang munafik. Yuk, terakhir. Silakan dosa, pahala atau tergantung niat. Oke, ada yang sudah mengisi ya. Nah, oke, silakan boleh langsung mengisi. Menurut kamu masalah yang terbesar di media sosial apa sih kira-kira? Menurut kalian, silakan di vote aja. Apakah hoax yang saat ini sudah menyebar di media sosial ataukah komentar-komentar kasar di dalam platform-platform media sosial yang dikirim? Terus apakah juga membuka aib orang lain sehingga dapat menimbulkan perselisihan di dalam media atau kurang klarifikasi? Kita mau video orang padahal belum tentu orang itu benar. Nah, silakan kalian temui apa saja yang menurut kalian masalah terbesar di media sosial saat ini yang kalian ketahui. Ya, silakan, banyak yang hoax ya. Oke. 14, ada yang membuka aib orang lain, kurang klarifikasi. Sudah? Sudah semuanya? Ya, banyakkan hoax yang menurut kalian ya. Oke, lanjut. Belum memposting sesuatu, kamu sudah tahu. Ya, ada yang mengamati terlebih dahulu, ada yang memastikan, ada yang mengecek, ada yang berpikir 2 kali. Sudah bagus. Artinya itu yang kita harapkan. Gitu ya. Oke, sudah selesai. Lanjut. Tuliskan 1 contoh yang pernah kamu lihat setelah melihat kayak itu tadi. Misalkan apa? Kisah apa? Atau media sosial apa yang saat ini mungkin kamu lihat dan kamu bisa mencari info kebenarannya atau mengomentarinya atau apa? Contoh aja yang kamu alami. Ya. Penting semuanya ya. Oh, ada yang kurang penting. Ada yang kurang penting. Kira-kira mau dibahas nggak kurang pentingnya? Siapa kurang penting? Karena Pak Ari belum tahu siapa yang kurang penting. Oh, tidak penting. Siapa? Ada yang menjawab vote tidak penting? Nggak ada ya? Angkat tangan yang tidak penting tadi. Siapa? Duh, kok anonim ini? Kok jarang ngecek ya? Oke, nggak apa-apa. Yang penting terbanyak adalah yang sangat penting. Jadi semuanya sudah rata-rata sangat penting sekali. Nah, sekarang terakhir, manakah yang lebih sering terjadi di media sosial? Apakah menjaga pesan orang lain atau mengejar like dan viral dan cuan? Cuan tahu ya, cuan ya? Ya, cuan itu uang. Ya, woi, banyak like dan viral. Oke, sudah semuanya. Silakan amati video berikut ini. Silakan.
Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia. Oke, sebelum ke tadi, saya minta saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah melihat video tadi, silakan analisis individu. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, video tadi. Ya, silakan. Saya kira apa yang kamu dapatkan dari melihat video tadi? Pertanyaan nomor 1 apa sih intinya? Media sosial apa yang sering kamu gunakan? Ya, silakan. Ya. Sebelum ke kelompok, silakan dianalisis satu-satu media apa yang pernah kalian lakukan. Terus yang kedua soalnya apa? Pernahkah kamu menyesal setelah memposting atau mengomentari sesuatu? Oke, pernahkah kalian memposting atau mengomentari sesuatu menyesal atau penyesalan? Nah, silakan. Terus yang ketiga apa? Menurutmu kenapa di dunia digital? Menapa apa? Ada Adab tetap penting meskipun kita berinteraksi di dunia digital. Ya, silakan dijawab. Nanti saya tunjuk satu orang. Saya kasih waktu untuk bisa kalian refleksikan dan analisislah refleksi tersebut. Alma. Dari soal nomor 1, saya menjawab aplikasi WhatsApp, Instagram, Twitter, dan TikTok. Untuk yang pertanyaan nomor 2, saya menjawab pernah dengan alasan caption yang digunakan kurang sesuai dengan isi video atau foto. Yang ketiga, alasan saya karena dari adablah manusia terbentuk menjadi sosok yang bisa lebih menghargai baik pada diri sendiri maupun orang-orang sekitarnya. Bagus. Tepuk tangan untuk Alma. Nomor 3, British. Silakan. Berdiri. Media apa? Untuk yang nomor 1, media sosial yang sering saya gunakan yaitu WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Lalu yang kedua, saya pernah menyesal setelah memposting karena aneh dan kurang memiliki makna pada postingan tersebut. Oke. Tepuk tangan untuk Bilkis. Oke, sudah semua ya. Oke, sekarang kita ke kelompok. Nah, sudah terbentuk kelompok. Kelompok 1, yakni dasar kalian membahas tentang pengertian di media sosial seperti apa, dari segi bahasa maupun istilah, dan pentingnya media sosial itu apa sih? Gitu ya, kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 dasar hukum. Nah, di Quran kan ada hukumnya atau dasarnya. Nah, Qurannya adalah Al-Hujurat, An-Nur, dan Al-Isra yang sudah tertera di situ. Nah, silahkan kalian cari dan kalian maknai apa kandungan itu tersebut. Siap. Gitu. Untuk kelompok 3, silakan kalian cari analisis dampak positif dan negatif tentang media sosial dan macam-macam adab media sosial yang kalian temui di situ apa saja. Ya, silakan semuanya bisa kalian catat poinnya di LKPD masing-masing yang sudah saya berikan kalian masing-masing, catat poinnya. Setelah itu, Pak, dibuat apa? Setelah itu silakan kalian buat. Media sosial adalah agar seseorang bersikap santun, menjaga perasaan dan privasi orang lain, terhindar dari hoaks dan perkataan buruk, serta menggunakan media sosial sebagai sarana kebaikan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Maka dari itu dalam bermedia sosial perlu adanya adab. Adab ini guna untuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Serta adab bermedia sosial ini supaya dapat menjadikan semua penggunaannya aman dan nyaman.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dasar hukum dan isi kandungan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 surat. Yang pertama Quran Surah An-Nur ayat 19, yang kedua Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, dan yang ketiga Surat Al-Isra ayat 36. Untuk yang pertama, Quran Surah Al-Hujurat akan disampaikan oleh teman kami, yakni Lydia. Kepadanya dipersilakan. 1. Larangan berburuk sangka, yaitu zan, kecurigaan dan dugaan negatif tanpa bukti karena sebagian darinya adalah dosa. 2. Larangan mencari kesalahan, yaitu tajasus, sengaja menyelidiki atau mencari-cari kejelekan orang lain yang tertutup. 3. Larangan menggunjing, yaitu ghibah, yaitu dilarang membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, karena ini adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Nah, ini teman-teman sudah sering banget kita temukan, bahkan di dalam kelas sendiri kita yang mungkin perilakunya menyimpang, teman-teman langsung bisik-bisik, hehe, iku loh, hehe, iki loh. Nah, itu gak boleh ya teman-teman ya, karena Allah sudah melarang dan bahkan Allah juga sudah menjelaskan dan Allah menegaskan di Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, Quran Surah Al-Isra akan saya jelaskan. Yang pertama, di Quran Surah Al-Isra Allah berkata, jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Ini adalah larangan perbuatan yang janganlah teman-teman mengambil tindakan berdasarkan dugaan atau tanpa pengetahuan yang benar, karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan atau disanggah dari kelompok 1 dan 3? Ya, silakan yang mau menanyakan tentang isi kandungan dari Al-Quran. Dan ini berurutan ya, artinya mulai dari pertama itu adalah larangan berburuk sangka, ada larangan kesalahan dan larangan menggunjing. Berarti kalian disuruh larangan dulu, nggak boleh kayak gini lagi. Terus yang kedua itu jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Karena apa, semua yang kalian lakukan itu dipertanggungjawabkan walaupun dalam hati. Terus yang ketiga, bahkan diancam dalam azab neraka ketika menyebarkan fitnah atau hoax. Silakan bertanya-tanyakan kelompok 3. Tidak ada. Kelompok 1 tidak ada. Oke. Baik. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Kembali dan beri tepuk tangan di semuanya. Untuk selanjutnya yakni kelompok 3, silakan maju ke depan. Sama. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang media sosial, dampak positif dan negatif. Dampak positif, informasi menjadi lebih mudah diakses. 2. Dapat mengekspresikan diri sendiri dengan kreatif. 3. Alat efektif untuk pemasaran dan promosi. Terus 4. Memudahkan komunikasi tanpa terbatas jarak dan waktu. Dampak negatif, menurunkan kualitas hidup, penyebaran misinformasi yang marak, mengurangi kualitas hubungan sosial, memicu kecemasan, depresi, dan minder. Dari sini ada yang ditanyakan. Silakan yang
Silakan mau tanyakan tentang dampak positif dan negatifnya. Ada nomor 2 ada? Tidak ada nomor 1? Sudah ada. Kalau ada, silakan kembali tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya, nomor 3 itu luar biasa ya sebenarnya. Kalau kita analisis kembali dampak positif dan negatifnya itu harus ada. Nah, salah satunya dampak akses informasi menjadi mudah, dampak positifnya menjadi silaturahmi. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita masuk ke refleksi terakhir hari ini. Oke, lanjut. Silakan dibuka Mentimeternya lagi. Nah, setelah diskusi, mari kita refleksi terkait pembacaan hari ini. Dari mulai awal untuk kalian bisa tahu pengertiannya seperti apa, ya kan, pengertian media sosial itu seperti apa, dan pentingnya media sosial seperti apa, dan Al-Quran pun juga membahas seperti itu, bahkan sampai dia adab, ya kan, terus yang ketiga dampak positif dan negatifnya. Gitu. Oke, silakan dipakai HP-nya. Kira-kira perilaku apa yang perlu saya perbaiki di media sosial setelah tahu dampak negatifnya, bahkan tahu pengertiannya, bahkan tahu Al-Quran itu mengadab loh kalau orang yang berfitnah. Nah, apa sih kalau kamu pengen perbaiki di dalam media sosial tersebut? Ya, silakan diketik dan silakan kalian ketik, ucapkan. Saya pengen menelaah informasi lebih lanjut, Pak. Oke. Kritikan yang kurang beres. Apa itu beres? Beres ya. Harusnya beres ya. Kemampuan dalam menelaah. Oke, saya perlu menelaah lagi, Pak, gitu ya. Atau tabayun, klarifikasi atau mencari tahu. Saya kayaknya perlu kritikan yang beretika, Pak. Oke, bagus. Sekali lagi silakan di komen. Perilaku apa yang selalu saya perbaiki? Setelah tahu kalau media sosial itu sangat berbahaya loh. Dan bisa juga manfaat untuk kita semuanya. Kita beda itu kan ada captionnya itu kan banyak ya. Nah, itu boleh dilihat dulu atau dibaca dulu. Jangan lihat videonya tok visualnya, tapi teks literasinya harus juga dibaca. Bagus. Mengurangi sangkaan buruk. Nah, betul itu. Jangan dilihat videonya, oh ini berarti salah iki wong itu ya opo sih wong iki. Nah, langsung menyangka wong iki ya opo sih karepe gitu. Jangan ya. Ya. Dan menghilangkan toksik, menjaga kesehatan mental. Bagus. Ya, mungkin yang kayak gitu mungkin anaknya mungkin kena mental, jadi harus bisa menjaga. Bagus, ya bagus semuanya. Perilaku ini harus kita jaga, perilaku ini harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing dan diterapkan di kehidupan masing-masing di dalam sehari-hari. Oke, lanjut. Kira-kira nilai Islam apa yang akan saya terapkan pada hari ini? Nilai Islam itu apa? Nilai itu berarti menunjukkan sikap atau sifat, kayak misalnya kejujuran, tanggung jawab, kemandirian. Islam itu punya apa sih? Nah kan, yang mulai terapkan hari ini. Kalau misal tadi kamu menjaga kritikan ke orang lain atau menjaga lingkungan yang toksik, ya kan, berarti nilai yang Islamnya harus apa? Menjaga perilaku yang buruk misalnya. Tidak tergesa-gesa, menjaga aibnya orang lain, amanah. Bagus. Selalu berdoa dalam beraktivitas, betul. Ya. Ya kan, betul ya, karena aktivitas ya, kita Islam ya harus setiap langkah itu berdoa. Ya. Pak, aku buka HP berdoa semoga hari ini ada kabar baik. Ya boleh. Ya, siapa tahu kabarnya baik-baik terus ilmunya manfaat dapat dari situ. Dan menjaga omongan, tidak tergesa kehidupan sehari-hari, lebih teliti dan tanggung jawab. Ya, kebanyakan tanggung jawab ya. Ya. Tidak mudah berburuk hati. Bagus.
Oke, lanjut. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan adab media sosial? Tantangan kamu apa kira-kira? Apa sih yang paling sulit berubah bagi diri kamu untuk melakukan di media sosial? Mungkin saat ini ada yang anak-anak yang masih iseng loh. Bisa iseng-iseng apa namanya, ngirim-ngirim status yang nggak jelas, ngirim postingan yang nggak jelas, mengomentari kasar yang toksik, ya kan, sampai menyakiti anak lain, orang lain, ya kan, masih ada. Nah, terus tantangan kalian untuk menjaga agar tidak melakukan hal tersebut itu apa? Dan diingat-ingat, jangan semata-mata karena cuan saja. Nah, jangan semata-mata pengen viral saja, enggak ada seperti itu. Ya. Tapi saya harapkan ada tantangan terbesar apa sih yang mungkin kalian tidak melakukan itu tadi. Misalkan saya tuh Pak punya rendahnya literasi Pak. Nah, boleh gampang lihat videonya saja, gampang lihat gambarnya saja. Oke, dijaga ya tantangan itu ya. Terus mengejudge video tersebut, ya jangan terlalu ngejudge dulu. Ya, belajar. Tantangan itu harus dijaga. Terus menjaga etika bekerja ya, bukan etika salah sikap ya. Terus hoax, FOMO. Ya, FOMO ya. FOMO ini yang sering kita tidak bisa tinggalkan. Tantangan itu terus ada terus. Ya, apalagi FOMO tentang munculnya joget-jogetan baru, dance baru. Itu ditiru. Dan dijaga, tantangan itu dijaga. Terus meme medsos, ya kalau memangnya untuk kebaikan, untuk kebijakan yang baik, lebih baik ya boleh. Tapi kalau meme tentang keburukan atau aib orang lain jangan dilakukan. Kayak gitu. Oke, sabar dan ikhlas. Oh, karena kita Pak aku gak ada sabaran Pak. Nah, dijaga tantangannya ya. Gitu. Bagaimana kamu akan menjaga komitmenmu untuk bermedia sosial dalam adab Islam? Komitmen, apa komitmen kamu? Pak, aku harus, nah, itu. Aku harus, nah, mungkin itu komitmen namanya. Menjaga komitmen dalam media sosial. Hah? Imam, silakan. Nomor 1. Ya, apa Mam? Yang kamu dapatkan hari ini Mam? Mendapatkan cara menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Kelompok 2 silakan. Refleksi hari ini. Bisa mengetahui sikap kita tentang bermedia sosial dengan baik. Iya. Ada lagi kelompok 2? Hamzah? Sudah. Oke, kelompok 3 silakan. Apa yang kamu dapatkan refleksi hari ini? Dari materi ini kita bisa mengetahui dampak positif dari media sosial dan juga dampak negatifnya. Nah, dan juga macam-macam adab dalam bermedia sosial. Ada lagi kelompok 3, Bilkis? Hah? Bilkis, Aisyah, silakan namakan Aisyah. Kamu semua. Yang kamu dapatkan hari ini? Tambahan dari Pak Ari, kelompok 3 ini kita perlu mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki lagi ya. Ya Pak. Dari segi desain atau dari segi isi perlu diperbaiki lagi. Dan dari segi apa namanya penyampaiannya, ya sudah bagus desainnya, sudah bagus isi materinya, tapi penyampaiannya masih belum puas. Gitu ya. Oke. Farel paham? Ya. Heli bagus ya. Terus Solihah? Nah, sudah. Oke, kalau sudah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.